Ini saya punya kakanda, sekaligus ayahanda, sekaligus gurunda. Pak Doktor Kiai Karsa Sukarsa. Kemudian para semuanya saya belum ini. Yang saya kenal cuma Bu Faizah ini. Saya nggak dikenal Pak Kiai. Ya, udah berkali-kali pergi kan kita. Iya ya. Sehat. Sehat, kepingin sehat, tambah sehat sini dong. Iya. Allah. Semuanya yang hormati. Tadi ada Bu Rahmi, ada ya yang lain aja, Pak Nurul Huda, ada Bieti. Iya, makasih. Ada itu nggak ada anunya nih. Semuanya ya. Arfar. Geser aja kursornya Pak, nanti disebutin semua. Ya, semuanya absen ya. Absen. Lama nggak ketemu saya. Jadi tandanya kangen juga ya sama orang-orang IKIPA ini. Iya, lama nggak ketemu. Ya. Pak Kiai itu duduknya jauh-jauhan ya? Sama Tela jauh. Jaga jarak. Nggak disenggol-senggol. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak ngaji, saya tidak ceramah apalagi karena sekarang dalam proses masih debatable itu sertifikasi atau penguatan para dai. Masih saya tidak ceramah, nanti ditanya sertifikatnya mana, saya tidak punya nanti. Waduh. Ini Pak Kiai, kata Pak Wamen katanya penguatan. Bukan sertifikat, tapi penguatan katanya. Ganti penguatan, dikuat-kuatin. Iya. Baik, saya tidak ceramah, tapi saya mengingatkan pribadi saya sendiri aja bahwa kalau kita merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggilkan untuk kita semua, tetap ternyata di dalam Al-Quran Allah memanggil kita itu tidak hanya dengan satu panggilan, tapi sangat banyak, menunjukkan betapa kompleksitasnya kita sebagai manusia. Wah, juga serius ini, bukan ngaji nih. Ada Allah memanggil kita itu dengan kata bashar ya, bashar. Kapan kita oleh Allah disebut dengan kata bashar? Ternyata dalam kajian para ulama ahli tafsir, semua ayat dalam Al-Quran apabila menggunakan kata bashar untuk memanggil manusia, ternyata manusia itu dipahami sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis. Maka tadi kalau ada pada ingat sang idolanya, maka siapa idolanya Kiai? Halwa tadi itu katanya. Saya gitu. Saya dengar kuping denger aja, dengar kuping denger ini ya. Monggo. Pada saat Siti Maryam yang tiba-tiba oleh Allah dikasih informasi akan melahirkan seorang anak tanpa seorang suami, pun beliau protes kepada Allah. Bagaimana saya punya anak? Falam yamsasni bashar. Aku belum pernah kesenggol. Nah, gitu ya. Belum pernah kesenggol kok sudah ada yang mempunyai anak. Falam yamsasni bashar. Bashar. Jadi lebih pada orientasi makhluk biologis. Pada saat kita dipanggil oleh Allah dengan lain panggilan, ternyata ada juga di sana dengan kata nas. Bahkan dalam 114 surah yang ada dalam Al-Quran itu, ada satu surah yang tentu saya yakin kita semua hafal, surah An-Nas. Kapan itu kata dipanggil oleh Allah dengan kata nas? Ternyata berorientasi kepada sifat yang melekat pada kita sebagai manusia, yaitu orang yang selalu dalam posisi lemah, gampang sakit, gampang nangis, cengeng, ya takut ini, takut itu ya. Nah, itu nas. Makanya di dalam surah An-Nas itu kita karena merasa lemah, tidak berdaya, membutuhkan ada yang protek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, seterusnya ada yang memprotek kita. Menjaga, memelihara, melindungi kita karena kita makhluk lemah.
panggilan nas. Ada lagi kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan insan. Insan. Al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'am madhkura. Nah, itu insan disebut Allah. Kita akan sampai kepada manusia cerita tentang bahwa dulu dia bukan apa-apa yang bisa disebutkan. Lam yakun syai'am madhkura. Nah, insan. Kapan kita oleh Allah disebut dengan kata insan? Bila makhluk itu berorientasi kepada orang yang diberi oleh Allah anugerah berbeda dengan semua makhluknya, yaitu akal dan hati. Akal dan hati. Maka nanti manusia ini akan dijadikan khalifah oleh Allah karena bermodal dengan akal dan hatinya ini. Pada saat yang sama kita oleh Allah dipanggil dengan panggilan Ibnu Adam. Ibnu Adam, anak Adam. Nah, kalau kita ditanya kapan Allah sebut kita dengan bahasa Ibnu Adam, nah, biar sesuai dengan kajian kita pada kesempatan pagi menjelang ini, maka kita lihat pada surah Toha ayat 55. Ayat 55 itu siapa Ibnu Adam? Saya kira jawabannya sangat luar biasa. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya dikasih waktu sampai jam 10 doang nih ya. Enggak? 10 menit lagi selesai ya. Enggak, Pak. Kan ada di jadwalnya sampai jam tidak terbatas. 12. Perubahan statnya tadi berubah. Setelah saya bisik-bisik. Boleh, Kiai, boleh. Jam 10 loh ya, jangan banyak-banyak. Ada kesempatan. Jam 10 ya banyak, jangan banyak omong katanya. Kalau yang bermanfaat boleh Pak Kiai. Oke ya. Nah, ini ayat 55 surah Toha ini menarik untuk sama-sama kita jadikan nanti sebagai di antara bahan kajian dasar untuk bahasan kita saat ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kata Allah kami menjadikan kalian, menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah pula kami mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula nanti kalian akan saya keluarkan kembali pada kesempatan berikutnya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, ini saya mohon maaf, nanti ingetin saya, ini proses saat kita nanti saatnya lah, saya inget ya nanti di akhir session aja saya sampaikan lebih. Nah, ini untuk sebagai panggilan. Siapa kita? Yaitu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, maka kita disebut sebagai Ibnu Adam. Dari tanah kita diciptakan sebagaimana Adam, ke dalam tanah pun kita akan dikembalikan, dan dari tanah pun kita akan dikeluarkan taratan ukhra pada next time gitu ya, pada saatnya nanti. Nah, begitu. Itu Adam seperti itu, dan kita adalah semua anak Adam. Bapak Ibu sekalian, nah sebelum kita semua dipanggil oleh Allah menjadi seperti yang sekarang ini, nah itu masalah ini. Maka bagaimana tadi saya disebutkan oleh MC-nya, tadi siapa MC-nya tadi dia? Saya Pak. Lupa Pak. Masa lupa yang di perahu, Awak. Bawa kabar bawa. Ya. Lama enggak ketemu ya? Kenapa? Lama enggak ketemu. Iya, besok ketemu di Medan insya Allah Juni 2021. Iklan terus. Sama Pak Kiai juga iklannya kagak berhenti-berhenti. Iyalah. Kapan lagi sama Pak Kiai kalau nggak ke Medan? Andai bunda saya Anda sekalian, nah sebelum kita menjadi seperti yang sekarang ini, nah tadi oleh Bu Hawa sudah disebutkan bagaimana cara kita mereset kembali, karena sudah mulai banyak yang error nih, ibarat laptop kita, HP kita sudah mulai error, maka perlu di restart biar fresh kembali gitu ya. MOU abadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya coba nanya, Bu Rahmi umpamanya, masih ingat nggak MOU-nya tanggal berapa waktu itu ditandatangani?
MOU-nya tanggal berapa ya? 4 Berapa ya? Februari kali. Lupa kan? 4 Februari. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Di antara kita saat tidak ada seorang pun yang tidak pernah tanda tangan itu. Semua kita bertanda tangan di materai, bermaterai dan itu semua kita sepakat. Saya kira kalau Bapak Ibu sekalian ini sudah paling pandai bertanda tangan dan bermaterai ini. Artinya kalau bermaterai itu ada konsekuensi hukum yang sama-sama kemudian menjadi komitmen bersama antara kedua belah pihak, Allah dan kita semua. Nah, sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Kapan MOU itu kita tanda tangani? Nah, ini permasalahan. Yang pertama mari kita lihat diri kita, kenal diri dulu, kenal diri. Tadi kalau nama kita oleh Allah dipanggil dengan bahasa Bashar, bahasa Nas, bahasa Insan, bahasa Ibnu Adam, ternyata prosesnya sama. Mimma indafiq yakhruju min baini sulbi itu proses awalnya. Ini Pak Hashim ini kalau sudah airnya dafiq baru kelepek dah. Nah, ya Pak Hashim ya. Yeah. Nah, kalau belum dafiq masih semangat, tapi begitu dafiq udahlah selesai urusan kata Pak Hashim ya. Nah, itu Pak Hashim itu yang paling pandai dah. Nah, saya ingin Amin. Amin. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Mimma indafiq. Ah ya. Min ma'in apa ada juga apa? Min nutfatin amsyaj. Dalam bahasa lain min nutfatin amsyaj. Dari nutfah yang amsyaj yang muncrat juga. Wah, ini Pak Nurul Huda lah ini urusannya ya. Ya Kok Pak Nurul, Pak? Iya, Pak Nurul itu. Pak Badrun sebut, Pak. Iya. Biar pernah pulang nanti. Nganjur Pak, bareng-bareng Pak, anak tol terus. Yeah. Ya, min nutfatin amsyaj. Nah, gitu ya. Seterusnya dari air itu menjadi darah, darah menjadi daging, saya tidak bahas itu. Nah, pada saat darah menjadi daging 120 hari kita ya di tempat fi qararin makin gitu ya, di tempat yang kokoh di rahim ibunda kita semua. Lah saat itulah kita bertanda tangan MOU pada saat di usia 120 hari di kandungan ibu kita. Coba untuk hitung mundur dah untuk mereview kembali. Kapankah tanda tangan itu kita lakukan? Yang bertanda mulai dihitung mundur aja ini dari mulai kelahiran. Umpamanya Bu Faizah kan 2 Mei. 2 Mei ya. 2 Mei. Pal betul ya. Ya, 2 Mei itu lahir. Berarti sering ngasih kado. Iya, dihitung mundur Kurangi 6 ya. 9 bulan 10 hari. 102, Ya. 4 bulan. Ya, itu 9 bulan 10 hari. Coba ayo main-main. Ini orang IPA, orang matematika semua ini. 3 bulan 10 hari. Ya. Ini. Dikurangi 6 bulan kali ya. Ya, silakan. Nah, itu MOU kita itu. Oktober, November, Desember. Kiai. Pak Kiai. Ya. Desember atau Februari. Bukan ketika kalau Allah yang menanya alastu birabbikum. Nah, makanya ini akan saya sampaikan. MOU-nya. Ini akan saya sampaikan ini. Makanya saya ini akan saya sampaikan. Pada saat di usia kandungan ibu kita 120 hari di kandungan kita, maka mari sama-sama kita buka surah Al-A'raf ayat 107. Mulailah, silakan. Ayat berapa Pak Kiai? Ayat berapa? 172 Al-A'raf. 172 Al-A'raf. 172. Ya, a'udzu billahi ayat 172. Karami baca Karami Al-Araf 172. Rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum itu asyhadahum ala 14 karena RT tidak menyanggupi qalu bala syahidna bisa mengatasi inna kunna juga adanya nah itu ya efisiensi ketemu 172 Sudah Pak Kiai.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum Wa Ada asyhadahum 174. ala anfusihim. Harusnya diperbanyak independen ya biar banyak yang dapat. 174. qalu Ramai, bala Pak. syahidna Kita udah ngusulin Pak Budi independen, Pak. Nih, ma kunna an hadza Yang kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini menarik untuk kita sama-sama sikapi. Kenapa? Di ending ayat tersebut, mengapa kita harus restart kembali Om Yoyo ini? Di ayat itu terakhirnya Allah sebutkan, jangan sampai lo ya, lupa deh nanti bilang gua lupa. Atau orang mau tahu begitu. Iya. Jangan sampai lo ya, lupa deh lupa mintanya bilangnya nanti. Nggak pernah gua tanda tangan. Udah Burhami, saya sebut Burhami aja dah yang saya kenal. Udah ketemu. Serius banget. Lihat HP ini. Lihat Quran. Ya kan? Itu Allah bilangnya jangan sampai kita semua dibilang oleh Allah bahasa kasarnya lupa dia bilang kok kelupa gue, kakak pernah tanda tangan gitu. Nah, ankuna hadza ghafilin, lupa nggak pernah tanda tangan padahal nah ini perlunya merestart kembali. Udah ketemu ya? Udah. Ya. Udah. Jadi itu yang harus kita lakukan merestart kembali adalah mengingat kembali MOU yang pernah kita semua tanda tangani di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi qararin makin, di tempat yang sangat kokoh di rahim ibunda kita semua. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, berarti kita adalah para pemenang. Mengapa kita sebagai para pemenang? Pada saat Pak Hashim itu ya tadi itu minut fatin amsyaj, pada saat ya mimmain dafiq, saat air itu memancar muncrat kepet-lepek gitu, itu berapa miliar? Saya pengen tahu nih orang IPA-nya ini berapa miliar itu bersamaan saat itu? Sekitar 62-an, Pak. 62 miliar. Iya. Tapi cuma satu yang berhasil. Iya. Paling bagus. Hanya satu yang berhasil dan menang, dan itu adalah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati. Alhamdulillahirabbil alamin sebagai pemenang. Langsung Gitu. praktek, Bu. Nah, sebagai pemenang gitu ya. Tetapi konsekuensinya sebagai pemenang tentu tidak mudah. Nah, berkonsekuensi juga sebagai pemenang maka harus bertanggung jawab kepada 59,99999 miliar tadi ya. Nah, begitu. Ternyata rival kita sangat luar biasa ya. Jadi kalau Pak Aca sekarang rivalnya cuma 5 untuk jadi belum ada apa-apanya ya. Iya. Kalau rivalnya cuma 4 orang kecil lah itu. Pak Aca kecil lah. Ya. Doanya Pak Kiai. Iya, yang 59 miliar lebih aja bisa dikalahkan kok. Baik. Nah, itu MOU yang sama-sama kita tanda tangan yang bermaterai. Nah, sekarang materinya naik loh, dari 6.000 menjadi 10.000. Sudah mulai naik. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu kita mulai di menandatangani MOU itu, apakah kemudian kita senang hati karenanya? Nah, ternyata tidak. Wah, 5 menit lagi kata yang sebelah ini. Masih lama Pak Lanjut, Kiai. Pak. Pak Kiai. Bu Pak Iza, jangan ganggu Bu Pak Iza. Di jadwalnya jam 10.30 Pak Kiai. Jadwal dia katanya ya, kita punya jadwal ya. Lanjut. Begitu kita selesai MOU kita tanda tangani, singkat cerita kita keluar. Summa sabila yassarah kata Allah. Kemudian aku permudah jalan keluarnya itu. Ya kita keluar dari lubang yang kecil itu, kemudian kita menjadi besar seperti sekarang.
Maka aniskurli wali walidaika ilayyal masir, kata Allah, agar kalian bersyukur kepada aku sebagai pencipta, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Dari apa yang tidak bisa disebut menjadi orang yang bisa hebat sekarang, dari proses yang luar biasa, lubang keluarnya pun amat kecil, nah sekarang menjadi besar. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dikembalikan ke tempat asal. Ada yang mau dikembalikan ke tempat asal enggak? Nggak muat. Oh enggak. Aduh. Tapi suka ngelongok-ngelongok ya? Nggak tahu deh. Saya enggak, Pak. Karena yang enggak. Bapak itu diam itu. Ini namanya sambil menyelam. Iya. Bapak Ibu sekalian, ada nggak di antara kita yang bangga dan bahagia? Begitu kita sudah berhasil melalui proses yang luar biasa dahsyatnya, Assalamualaikum. Salam. kita kemudian Gangguan lewat. bangga dengan dada-dada. Bapak Ibu dada, selamat jumpa, selamat ketemu, gitu. Ada nggak di antara kita begitu? Tidak ada. Semua kita dalam posisi tangan menggenggam, menangis dengan sekuat tenaga yang kita punya saat itu. Semua kita menangis, oek gitu ya. Menangis kita. Tidak ada yang bangga bahagia karena dengan MOU itu. Beda dengan kalau kita diangkat menjadi kepala sekolah, diangkat menjadi kanwil, menjadi biro, menjadi kasih apa, gitu kita tanda tangan ketawa-ketawa gitu ya. Ya. Kata maknya juga Kaprodi, saya jadi ketua Kaprodi saya nangis, saya nggak mau. Begitu kita tanda tangan, kita menangis. Nah ini ibu-ibu yang masih ada harapan punya anak atau punya cucu, lihat dalam surah Ali Imran ayat 36. 8 aja ya. Ya. Ali Imran ayat 36. Ya, sebentar. Tiga 36 ya Pak Kiai? Ya, ujungnya saja yang saya mau, tapi saya senangin ujung-ujungnya aja. Udah ketemu. Ya, udah. Ya. Apa coba? Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ya, saya mau cuman yang ujungnya saja. Berarti boleh mengaku orang alumni IAIN ini. Itu siapa ya? Syaitanirrajim. Udah lulus. Sertifikasi, enggak usah sertifikasi, udah lulus langsung semuanya. Ya, yang ujungnya saja. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya. Pak Kiai, volumenya bisa diperbaiki nggak? Suaranya pecah-pecah. Suaranya Pak Kiai. Kayaknya itu sinyalnya Bu Halwa. Sinyal ya? Iya. Biar nggak Bukan dari Pak Kiai. Sudah lang bagus kah? Ya, monggo lanjut. Ya, bagus sekarang. Lanjut Pak Kiai. Oke. Lanjut. Kalau kita punya anak atau punya cucu lahir dan kita berharap si anak yang terlahir itu pun nanti pada saatnya tetap berpegang teguh dengan isi MOU yang sudah ditandatanganinya, maka dari mulai lahir ini sudah harus kita bantu ulang. Bagaimana cara membantu ulang? Nah, bagaimana cara membantu ulang? Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, saya kira sudah maklum semua, yaitu adzan di telinga kiri, diiqamahkan di telinga, adzan di telinga kanan, kiri. Saya kira sudah umum ya, saya kira hadisnya sudah umum. Nah, yang ini nggak kalah pentingnya ini, ujung surah Ali Imran ayat 36. Wa inni sammaituha.
Bukan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Minasyaitonirrajim. Lihat tangan saya kelihatan ya, lihat tangan ya. Lihat tangan saya ya, kelihatan ya. Lihat. Jari ini boleh pakai ibu jari. Boleh langsung begini. Nah, jadi begini ya. Bagaimana? Gini. Oh, diketek-ketek gitu ya. Begini. Boleh ibu jari, boleh ibu jari, boleh telunjuk. Ditaruhnya di sini, di antara pertemuan alis kanan dan kiri. Nah, di pertemuan antara alis kanan dan kiri. Bayi yang lahir itu. Boleh begini, boleh begini. Terus diapain Pak Kiai? Baru lahir gitu Pak Kiai. Iya, bayi yang baru sudah lahir nggak Kak Yesi. Nah, begitu selesai dibacakan tadi azan telinga kanan, komah di telinga kiri, ini cara merestart nih. Dibacakan oleh kita seperti yang tadi ayat itu kita tafa'ulannya. Wah, ini sama itu ha. Idzuha bika wa dzurriyyataha. Berapa Ya. kali Pak Kiai? Sekali saja cukup loh. Jangan banyaknya bertanya, nanti saya suruh banyak susah. Bayinya udah sebulan. Kalau banyak kayak Pak Hashim lain lagi, sudah disembur-sembur aja yang banyak gitu ya. Boten, Pak. Jadi taruh di sini di antara pertemuan alis kanan dan kiri, boleh pakai telunjuk, boleh pakai ibu jari. Yang kita baca seperti yang ayat itu sudah dicontohkan. Fa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Biar anak ini terpelihara, terjauhkan dari berbagai yang melanggar hukum. Nah, gitu ya. Kalau anaknya sudah gede-gede kayak model Bu Faiza ini sudah. Oh Pak Ibu Faiza melulu sih Pak Kiai yang lain dong. Yang hafal itu. Nggak boleh iri, Bu. Cucunya umur sebulan ya? Haknya narasumber. Cucunya baru mau sebulan. Boleh. Begini, kalau sudah lahirnya lebih dari yang pada saat lahir, boleh. Apalagi sebelum masa iddahnya maknya selesai. Kalau dalam kajian fikihnya itu masa nifas, Bukan iddah. Ya, maaf salah sebut. Masa nifas tadi. Itu Mustami protes aja ya? Iya. Apaan? Lagi uji skripsi bahasanya masa. Habis baca skripsi nafkah iddah, jadi keingetan. Masa nifas kan maksimal 60 hari atau 2 bulan ya? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau bisa sebelum masa nifas maksimal hitungan nifas itu masih bisa dilaksanakan. Oh, itu. Coba lihat ayat berikutnya, ayat 37 itu. Akibat apa yang Allah berikan kepada kita orang tua yang melakukannya. Kalau dulu dia zaman Masih surat Al-Imran ya? Ya, di ayat 37-nya itu. 37-nya, oh iya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Zakariya. Dakhala 'alaiha Zakariya. Jawabannya ayat 36 itu ada di 37. Begitu kata beliau, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, maka fataqabbala rabbuha biqabulin hasan. Anak ini menjadi top, gitu ya. Anak ini menjadi menerimanya dengan pemeliharaan baik. Hasanan gitu ya, menjadi bagus top. Nah, ini menjadi top. Saya kira tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin punya anak yang disebut top itu ya. Soleh, solihah, sukses, mulia, indallah, indanas gitu ya. Saya kira tidak ya. Semua ingin ya. Nah, ini orang emosi begitu. Biar nggak lupa kita. Tadi Allah bilang di Al-Quran ayat 172 endingnya tadi,
Jangan sampai lu pada bilang lupa ya. Ini saya tanda tangan, saya nggak pernah. Nah, ini padahal itu jelas sudah kita lakukan di saat 120 hari usia kita di kandungan ibu kita semua. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan nih, saya senang sekali nih bisa silaturahmi pada kesempatan pagi menjelang siang ini nih. Jadi saya ingin merestart juga ini, yang tadinya mau lupa jadi ingat lagi. Kalau kita tidak sempat umpamanya, ternyata di dalam kajian para ulama, ini saya belum masuk kepada inti masalah, ini bisa kata Pak Aceh tadi ini harus nyambung berikutnya ini ya. Wah, ini baru proses bikin pondasi. Al-asas ahamu minal madah gitu ya. Oh ya. Kita membuat dasar dulu nih sebelum kepada pembangunannya. Baik. Pada saat kalau andai-andai ini berandai-andai, dulu kita tidak sempat ya melakukan itu karena terlambat mengikuti Zoom ini. Nah, lambat adanya Zoom ini, dulu belum ada Zoom ya, sehingga kita atau waktu membaca 36 ayat Ali Imran itu pun kita kelewat begitu saja, tidak tahu apa yang dilakukan gitu ya. Kelewat sudah. Umpamanya ini mohon maaf. Apa yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita yang sudah besar? Anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa. Bagaimana cara merestart kembali? Nah, ibarat laptop kita sudah jadul, ya HP kita sudah ketinggalan, mereknya sudah ketinggalan, kayak Nokia udah nggak ada lagi gitu umpamanya. Nah, sudah ketinggalan. Bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk merestart ini? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan saya kira dari kita semua untuk kita semua untuk bersama-sama kita mencari solusi jawab. Untuk yang muda sekarang, apabila anak kita sudah mulai besar, melewatin batas maksimal masa nifas ibunya, udah melewatin habis masa nifas ibunya, umpamanya. Sehingga ilmu tadi itu untuk persiapan cucu ya, persiapan cucu aja nih, bukan persiapan anak sekarang. Anak sudah kelewat. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ini kalau bahasa Bu Faizah itu begini. Bu Faizah lagi, Bu Faizah. Nggak boleh ngiri, Halwa. Ini yang suka didendangkan oleh Pak Aca saat saya masih kecil dulu ini. Sebagai kakak kepada adik kan selalu berdendang. Apa ya, lupa saya juga jadinya. Apa lagu, apa salawat? Kalau gitu Bu Faizahnya aja suruh bunyi, ayo Bu Faizah. Anda ini aja. Kalau andai kata kita tidak hafal ayat itu, tidak hafal ayat akhir dari 36 surah Ali Imran tadi, ini kalau bahasa pesantren saya dulu, boleh kita ganti dengan tawasulan dengan dengan seekor burung. Seekor burung. Apa? Kalau bahasa saya burungnya burung terkuku. Apa ya kalau burung Bang Pak Hasyim ini? Bukan burungnya Pak Hasyim loh ya. Burung yang biasa Pak Hasyim panggil. Nah, kalau di kampung saya Beo. Perkutut. Manyar. Apa ya? Perkutut. Terkukur. Oh iya, Tekukur. Ya, ada tekukur. Tekukur ada. Ini satunya itulah. Bu Neneng yang ngapal itu. Nenek ngapal nama-nama burung. Cangkurileng. Lanjut. Kalau orang Sunda cangkurileng ya, bukan. Ketilang, cekurileng ketilang. Kalau kutilang kuning tinggi langsing. Nah, itu senengannya Pak Nurul itu. Kutilang itu kuning tinggi langsing. Pak Idris sebut, Pak Idris. Nggak ada kutilang di sini, adanya sudah burung semua. Burung apa ya? Baik, kembali ke masalah. Pada saat kita
awal bertanda tangan kita, MOU kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sumber kehidupan kita itu melalui jalur yang namanya tali pusar. Ya, tali pusar ya. Ya, betul. Sebelum mulut ini berfungsi, sebelum hidung ini berfungsi dan semuanya berfungsi, maka Allah Subhanahu wa taala memberi makan kepada kita itu lewat jalur yang namanya tali pusar. Ada nggak yang tidak punya tali pusar nih? Nggak ada. Oke, apa kaitannya dengan MOU tadi itu? Nah, apa kaitannya dengan 172 surah Al-A'raf tadi? Apa sih yang kita tanda tangani, intinya apa tadi itu? Intinya adalah pada alastu birabbikum. Itu intinya. Alastu birabbikum. Wahai kamu Qasim, wahai kamu Acak, wahai kamu Hashim, wahai kamu Rahmi, wahai kamu Elvi, wahai kamu semua yang ada di penghuni grup ini dan yang lainnya. Kalau kamu nanti saya lahirkan ke dunia, alastu birabbikum. Mau enggak kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kalau kita semua menjawab kur, waktu itu kita banyak bala, mau, oke, siap. Jadi yang menjadi masalah adalah menuhankan Allah secara utuh. Nah, dari mana itu sumber kita punya? Dari tali pusar. Dari tali pusar. Coba yang diam-diam aja masing-masing pegang tali pusarnya. Ada, masih ada. Ini ada, talinya nggak ada. Ya, berdiri ya. Nah, lihat. Saya ayo ngajak bersama-sama mengenang masa lalu anak-anak kita kalau kita nggak lihat sendiri. Setiap anak siapapun, mau anak lahir dari orang kafirnya kayak apa dia, dalam posisi belum balik, belum dia anak-anak, begitu dia mendengar la ilaha illallah pasti geleng-geleng. La ilaha illallah. Geleng-geleng. Pasti geleng-geleng. Why? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa Pak Hasyim? Kok geleng-geleng? Ya karena enak geleng-geleng. Pasti geleng-geleng. Kenapa geleng-geleng? Nah, ini Diajarin pertama geleng-geleng. Geleng-geleng. Iya, geleng. Kenapa geleng-geleng? Nah, ini aslinya begini. Itu anak kecil masih murni. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, masih murni, masih belum terkontaminasi dengan apapun, maka MOU yang dia tanda tangani itu pun belum terkontaminasi dengan kepentingan apapun. Maka begitu mendengar la ilaha illallah, kalimat yang memang merupakan tanda tangan dia dulu, maka otomatis dia akan merespon geleng-geleng. Geleng-gelengnya itu gimana? Awalnya begini. Wah, saya karena nggak kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jelas. Ganteng juga, kok nggak apa-apa. Percaya. Lu sadar ya, Kiai. Kalau nggak ganteng, Kak Faiza nggak mau. Ya, dari sini, dari pusar. Mana nih pusar? Dari tarik ubun-ubun. Kurang pakai kurang ke tengah. Ubun-ubun. Semua kita punya ubun-ubun. Karena inilah tempat keluar dan masuknya roh kita. Pasti punya. Pasti punya. Karena kita keluar dan masuk roh kita pasti dari sini. Ubun-ubun. Dari pusar sebagai awal kehidupan terakhir, pusar sebagai kehidupan terakhir suplai makan dan minum, naik ke atas, naik pasti ke atas ya, naik terus sampai ubun-ubun. Nah, ini la. Oh iya lah. Dari ini terus ke pusar, dari pusar terus ke atas. Ubun-ubun. Ini pasti. Semua kita sudah ada. Nah, dari sini terus pasti kita semua punya juga. Keputing sebelah kanan. Dipakai mobil siapa? Keputing sebelah
kanan? Pasti punya juga. Nah, kalau yang nggak punya puting, ya berarti ada masalah. Nah, pasti namanya punya ya. Pak Hasim bahan kemana-mana. Udah, puting orang santai. Nah, ke sini. Jadi ilaha ke sini. Terus banting ke kiri. Illallahnya ke kiri. Ke puting sebelah kiri kira-kira 2 jari di bawahnya. Jadi dari pusar ke ubun-ubun. Lah. Ilahanya ke kanan. Illallahnya ke kiri. Allah. Oh. Illallah. Itu pasti. Pasti lah. Anak kecil. Amalan torekot tertentu ya, Pak? Iya. Geleng-geleng. Termasuk kalau ogah juga itu geleng-geleng. Makanya bedanya kalau orang Qadariyah Naksabandiyah ya. kalau orang laki-laki dengan orang perempuan tuh dari sini pun kelihatan. Kalau orang laki-laki walaupun sepuh nanti pacak lihat umur 70 80 tahun pacak jalannya pasti begini masih Kalau orang perempuan? Kalau orang perempuan geleng-geleng. Geleng-geleng. Ogah. Agak nolak. Bisa aja. Loh, Saya nggak ngerti Pak Kiai. Anak kecil berarti. Nanti ke rumah Pak Hasim aja minta jelasin. Seperti Ya. ajarannya. Hidup. Haluannya itu. Kita tunggu Burhan umur 85 ya. Jalannya pasti udah nunduk, sudah geleng-geleng. Seperti ajarannya Thariqat Qadariyah Naksabandiyah, Abah Anom. Ya kan kembali ke sana. Thariqah kan jalan menuju itu. Baik ayah bunda sekalian, itu cara merestart ulang dari sisi zahirnya ya, dari sisi zahirnya. Lah bagaimana sekarang cara merestart dari sisi batinnya? Nah, karena tidak mungkin zahir itu ada tanpa batin, pun batin butuh wadah, gitu ya. Dua-duanya tidak bisa dilepas satu dengan yang lain, saling ada interdependensi gitu ya, ketersambungan dan keterbutuhan. Ada saling tergantung, ada simbiosis yang harusnya mutualisme tentunya tidak kalau simbiosis itu ya. Ada mutualisme, ada Komensalisme, Parasitisme. Ada komensalisme. ya orang IPA gitu loh. Saya ngetes doang, masih inget Bisa melanjutkan Pak Kiai. Jadi zahir kita, batin kita itu bagaimana bersimbiosis tapi mutualisme. Karena zahir tidak akan mungkin ada tanpa batin, pun batin tidak mungkin ada tanpa zahir. Dua-duanya saling mengisi satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Lah begitu juga apa yang kita zahirkan tadi itu tidak akan punya makna bila tanpa ada wadah batin. Nah, batin kita pun tidak mungkin ada kalau nggak ada zahirnya. Jadi bagaimana sekarang memahamkan ini kepada diri kita secara teks dan kontekstualnya sebagai manifestasi keimanan keislaman kita bersama. Wah, jadi serius banget ngaji ya. Oke. Kembali ke yang tadi. Ini biar nanti kalau batin, saya bicara batin, waktunya pasti harus banyak pertemuan. Kembali ke ayat Toha 55 dulu. Kembali kepada Toha ayat 55 dulu. Toha 55. Sebentar. Toha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Seperti kembali. Tapi kan kita disebut oleh Allah dengan Basar, Nas, Insan, Ibnu Adam kan? Ya. Nah, karena kita tadi dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat beragam, maka biar ayatnya ini kita tuntaskan dulu. Walaupun banyak, tapi yang paling enggak sebagai dohirnya ini kita ketahui. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ayat 55 surah Toha. Taratan ukhra. Ayat 55 Minha surah khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Wih, baca Quran semua semangat. Semangat, enak ini Ustaz ngajinya. Enak ngajinya buka Quran jadinya kita. Dipaksa suruh buka nih. Ya. Mana ya Allah, Ya lanjut Pak Kiai. Udah ketemu ya? Udah. Surah Toha ayat 55. Nah, saya tidak bicara secara maknanya, kalau makna sudah bisa dibaca di situ. Tapi kaitannya dengan kita sekarang ini adalah ya kita semua tidak ada yang tahu ya siapa di antara kita yang mendahului satu dengan yang lain. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan pasti akan mengalami ayat itu. Kalau sekarang kita semua di posisi ayat yang bagian pertama, ya sekarang kita sudah semua di atas bumi, permukaan bumi kita sekarang sedang aktivitas, maka pada saatnya kita akan wafiya nu'idukum, gitu ya. Mengeluarkan. Semua kita akan kembali ke situ ya. Iya. Dan tidak ada orang pun tahu di antara kita siapa yang duluan, siapa yang bareng, dan siapa yang belakangan. Nah, Iya, betul. begini, saya Yang udah duluan Pak Farad. Ya, makanya kan sudah terjadi. Saya ingat apa yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada mendiang putri beliau tercinta yang wafat duluan daripada beliau Rasulullah, yaitu istri daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapakah istri Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman itu kan orang yang mendapat julukan Dzunurain ya. Dua kali nikahi ya. Putrinya Rasulullah jadi istrinya Zainab. Beliau berhasil memperistri 2 putri baginda Rasul. Bukan di madu ya, tapi meninggal baru menikah. Ya, Zainab. ya, jadi boleh. Kalau nggak boleh itu kan bisa. Ya. Baik. Pada saat putri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istri daripada Sayyidina Utsman bin Affan yang namanya Siti Rogoyah wafat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali mengamalkan ilmu ini akhirnya, ya, karena beliau sebagai ya memang ya sebagai orang yang harus memberi contoh. Dan itu beliau adalah uswatun contoh. Kita kalau melihat jenazah diturunkan ke liang lahat, ke liang kubur itu dengan penuh kasih sayang kata kita, terutama kepada mereka orang yang tercinta tersayang gitu ya. Nanti ayah. Nanti ya. Dari ayat ini. Nah, ayat ini bagaimana caranya bisa kita lakukan? Ikut Rasulullah. Caranya bagaimana? Begitu jenazah itu sudah diturunkan ke kubur, jenazah sudah diturunkan ke kubur, ya tentu kalau doanya saya tidak meragukan semua Rasulullah itu sudah, saya kira sudah, bukan itu yang saya maksudkan, tapi dengan ayat ini khalaqnakum ini, karena bahasa kita sesuai. Caranya ambil segenggam tanah. Ambil segenggam tanah, kemudian tapi saya susul, kamu kebagian ya? Tanah yang ada di genggaman kita itu kita bacakan potongan ayat ini yang pertama. Minha khalaqnakum. Ya. Terus kalau kita pakai tambahannya para ulama, ditambahin doa. Allahumma ftah abwaba sama'i li ruhi. Titik-titik nama. Wahai Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk ruhnya si fulan nih, si bapak ibu ini. Allahumma ftah abwaba sama'i li ruhi, nama orang yang jenazah yang dikuburkan. Wahai Allah, bukalah pintu langit untuk si fulan atau si fulanah ini. Nah, ditiup. Habis ditiup, kemudian ditebar ke jenazah.
Tanah yang di genggaman kita tadi kita tebarkan ke jenazah. Setelah itu ngambil lagi satu genggam lagi. Ambil lagi segenggam Tan. Ambil lagi segenggam, bacakan potongan ayat yang kedua. Wa fiha nu'idukum. Wa fiha nu'idukum. Wa fiha nu'idukum. Nah, potongan yang kedua wa fiha nu'idukum. Baca lagi doanya. Allahumma ftah. Allahumma lakinhu. Kalau laki-laki ini ya, jenazahnya laki-laki, Allahumma lakinhu hujjatahu indal mas'alati fil qabri. Tapi kalau jenazahnya perempuan tentu dhamirnya diganti. Allahumma lakinha hujjataha indal mas'alati fil qabri. Wahai Allah, ajarkan kepada jenazah ini jawaban ketika ditanya di alam kubur oleh Munkar dan Nakir. Itu pasti kita akan ngalami. Yang nggak tahu adalah kita siapa yang duluan doang. Pasti akan ngalami. Jadi kalau saya duluan Ustadz bacain doa ya. Saya iya. Insya Allah ya. Saya juga bacain ya Pak Kiai. Udah paling pesan. Kalau samaan repot dong. Ya Jangan udah, bareng-bareng. pokoknya saling membacakan. Nah, oke. Setelah dibaca, ditiup kembali, nah ditebar ke jenazahnya lagi. Ambil lagi genggaman yang terakhir. Satu genggam lagi diambil. Bacakan potongan yang terakhir juga ayatnya. Wa minha nukhrijukum taratan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, kemudian kita baca Allah maja fil ard baina jambaihi kalau laki-laki, baina jambaiha kalau perempuan, tentunya ya dhamirnya aja diganti. Allah maja fil ard baina jambaihi atau baina jambaiha. Wahai Allah, renggangkan bumi ini dari kedua lambungnya jenazah nanti ini. Nah, karena kubur yang semua kita akan memasuki itu pasti, kata Rasulullah, hanya satu dari dua kemungkinan. Hanya satu dari dua kemungkinan. Ima radhah min riyadil jannah, wa ima hufrah min hufarinna. Jannah aja jannah Ustaz. Dari dua kemungkinan. Bisa menjadi taman surga, atau sebaliknya menjadi lubang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Makanya di akhir ayat itu, Allah minna nukhrijukum taratan ukhra. Kita baca doanya Allah maja fil ardo baina jambaihi atau baina jambaiha kalau perempuan. Ya Allah, renggangkan bumi dari kedua lambungnya, jangan sampai dia menghimpit gitu ya. Nah, kalau kita kepingin tahu rasa penasaran bagaimana rasanya dihimpit bumi itu enak tidaknya, saya kira kursi yang ada di depan kita bisa coba-coba. Nah, kalau kita aja didudukin kursi, didudukin gitulah kira-kira sakit apa enggak. Itu baru kursi ya. Yang kursi itu tentu entah seberapa persennya dari dunia yang kita ada di atasnya ini. Masya Allah. Nah, itu pasti akan mengalami kita semua. Pasti tidak ada kata tidak kata mungkin, bahkan juga tidak dalam kondisi siap atau tidak siap. Sehat atau tidak sehat itu juga nggak ada beda. Nah, pasti akan terjadi dan pasti kita semua tinggal nunggu waktunya, kapan kiranya. Nah, biasanya dalam bahasa Bu Neneng dulu ngajarin saya, kalau kita menanam pasti menuai ya, manen. Nah, kalau kita mau untuk orang lain, pasti nanti akan ada orang lain melakukan untuk kita. Gitu ya. Pasti kalau kita mau beramal untuk orang lain, nanti ada orang lain akan beramal untuk kita. Nah, makanya apalin. Apalagi untuk orang-orang yang tercinta, tersayang, terhormat dari yang kita tadi. Jadi pada saat proses pemakaman, surah Toha ayat 55 inilah yang bagaimana pada saat Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita pada saat beliau menguburkan jenazah putri tercinta Siti Roqayyah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha minha dari tanah khalaqnakum, kami menciptakan kalian,
Wa fiha dan ke dalamnya nu'idukum kami mengembalikan kalian. Wa minha dan dari tanah pula nukhrijukum kami mengeluarkan kalian semua taratan ukhra pada kesempatan yang lain. Astagfirullah rabbal baraya. Kiai, tolong ulang doanya. Nanti sabar, ada tanya jawab. Ntar ada notulen dari Arwa, tunggu di WA. Iya. Saya belum bicara tentang konten la ilaha illallah, belum bicara, tapi ini baru pembukaan, baru preambelnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya dalam la ilaha illallah akan kita bahas. Bulan depan ya, Pak Kiai, lanjut. Sinetron, semoga kita sehat semua Pak Kiai. Saya kira nanti kita akan bahas kontennya. Bapak Ibu sekalian, ini Bu Faiza itu memang orang yang Sayang. Luar biasa. Tersayang. Tersayang. Ingat, beliau ngingetin. Bapak Ibu sekalian, kita dalam keprihatinan semua, dalam keprihatinan yang mendalam dengan apa yang sekarang ya Allah berikan kepada dunia ini, tidak hanya negara kita tapi juga seluruh dunia. Dengan apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 ini ya, COVID-19 gitu loh ya. Nah, itu artinya gitu ya. Cara mencegahnya, Pak Yai. Nah, saya punya apa ya? Doanya apa, Pak Kiai? Dikit. Doanya Pak Kiai. Saya kira mari sama-sama kita jadikan sebuah ikhtiar bersama. Amin. Seikhtiar adalah ikhtiar itu zahiriyah, ada ikhtiar batiniyah. Ikhtiar zahiriyah tentu kita mengikuti protokol yang ada. Itu 3M. Lah bagaimana kita kemas dan kita perkuat ikhtiar zahiriyah itu dengan ikhtiar batiniyah. Saya punya cerita dulu. Cerita. Dulu saya masih jadi santri, masih anak-anak, sekarang juga anak orang tetap sih. Emang nggak anak-anak sekarang punya. Saya apa namanya ya? Dipesan oleh si kakek saya, si Mbah. Beliau mendapat amanah juga dari Syekh atau Ki Romli Tamim, pendiri pesantren Darul Ulum Rejoso, Jawa Timur itu, Jombang, Jawa Timur. Sebuah amaliyah yang kata beliau waktu itu untuk menolak dan menetralisir racun. Alhamdulillah selama pandemi COVID-19 ini, dokter dan perawat yang saya suruh mengamalkan, beberapa orang yang juga saya suruh mengamalkan, sampai detik ini saya belum pernah ada kabar mereka terjangkit. Alhamdulillah. Jadi awal-awal pandemi, dokter perawat banyak yang menghubungi saya, Kiai gimana ini saya mendapat tugas menangani COVID. Yang rumah sakit Fatmawati, Gatot, beberapa rumah sakit. Ya saya bilang, ya perkuatlah protokol itu, dituin protapnya ikutin. Nah yang kedua, ikhtiar batinnya Anda perbanyak doa ini. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada dokter perawat apalagi jamaah saya yang lapor kena COVID setelah pada saya kira mari bersama-sama kita sehat bersama juga. Doanya Pak Kiai. Nah, ini kabar terakhir Bunyai Isfah juga wafat, istri daripada Kiai Ulin Nuha Arwani juga karena COVID. Nah kemarin Sekda DKI Pak Saifullah. Nah, sampai hari ini ada berita masih ada 10 pimpinan DKI ini COVID semuanya. Dan itu posisi sentral semua. Dan banyak lagi tokoh-tokoh kita yang sedang COVID. Oleh karena itu, saya share doanya di mana ya? Kirim ke saya, Pak Kiai. Kirim ke saya, nanti saya tampilkan. Oke. Bacanya kirim nanti saya tampilkan di sini Pak Kiai. Bu Faiza share ya, Bu Faiza share ya. Iya. Iya. Bu Hawa. Ya, Bacanya doang. Bacanya gitu.
Bacaannya pendek, tali falas fuhu wasuntu ala yasin. Gitu doang. Gimana ulangi? Bu Halwa sudah. Ya enggak, pakai di share nggak bisa ya? Udah dikirim. Oh, dulu dah. Katanya. Udah di WA. Ayo Faiza kirimin ke aku. Anakku lagi tugas di rumah sakit pasar Minggu. Ya Allah. Bacanya tali falas fuhu wasuntu ala yasin. Di AIN di IKIPA. IKIPA. Ya. Baik, Pak ya. Ya, tali falas fuhu wasuntu ala yasin. Kalau secara letterlock saya tidak tahu, tapi kata Mbah tempo hari, pokoknya doa itu secara umum untuk menolak dan menetralisir seluruh racun virus yang ada di sekitar kita, di diri kita. Nah, bagaimana cara bacanya? Bagaimana cara bacanya? Itu dibaca 3 kali setelah sholat atau diperbanyak, nggak apa-apa. Kalau dalam keadaan kuratif, bukan preventif, tapi kuratif. Kalau dalam posisi kuratif itu diperbanyak. Tali falas fuhu wasundu ala ya. Tali falas fuhu Ala yasin. falas fuhu ala yasin. Ya. Ala yasin. Ya, tali Kali. wasundu ala yasin. Kalau untuk preventif itu 3 kali setelah sholat. Tapi kalau untuk kuratif Artinya apa? itu diperbanyak saja bacanya. Artinya apa? Kalau secara letterlock ini tali falas fuhu itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani. Nah, kalau dalam bahasa Suryani asalnya itu ya yang hilang ya. Ada. Suaranya putus-putus. Suaranya nggak kedengaran. Wasuntu ala yasin. Nggak kedengeran. Udah capek, udah harus istirahat. Ayo Pak Yai doain dulu. Iya. Pakai Jadi Reni bisa sakit. ada 2 cara melihatnya. Pertama, kalau dilihat dari posisi preventif, maka bacanya 3 kali setiap habis sholat. Tapi kalau di posisi yang kedua yaitu kuratif, maka diperbanyak saja. Diperbanyak saja. Ya, insya Allah. Semoga kita semua Allah pelihara, Allah jaga, Allah protek. Ya. Ini artinya apa, Kiai? Tadi sudah saya sampaikan Bunda Rahmi Indriani. Keren. Kedengaran ya tadi ya? Kalau 2 kali diulang. letterlock bunyi apa arti bahasa apa adanya, itu tali falas suhu itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani. Secara bahasa artinya menolak bahaya atau menghilangkan, menyingkirkan moro. Nah, gitu kalau bahasa Jawanya ya. Nah, tapi kalau secara bahasa umum, bagaimana kita menolak, menghilangkan bahaya itu? Yasin. Tawasul dengan keagungan, kemuliaan seorang yang namanya Yasin. Siapa Yasin itu? Yaitu ya Sayyidul Mursalin.
Tuhan Rasulullah. sekalian Rasul, yaitu Rasul Muhammad SAW. Jadi kita meminta proteksi dari Allah, sebagaimana Allah memproteksi Rasulullah dari berbagai bahaya yang ada. Nah, gitu. Wasuntu ala Yasin, seperti itu kalau makna secara umum. Nah, saya kira cukup, sudah 1 jam, hampir 2 jam ya. Belum. Sampai jam 12 bukan Pak Yai? Sampai jam 12 bukan? Oh iya, siap. Jadi ini baru sebatas dohirnya ya, secara bahasa kita belum kupas, belum masuk kepada konten daripada isi omong. Nah, MOU-nya belum kita bahas, isinya apa? Kita baru pada bahwa kita pernah menandatangani bukti fisiknya itu ini loh, gitu ya. Nah, ini baru pada proses, ini loh bukti fisik MOU yang pernah kita lakukan. Nah, bagaimana konten MOU itu sendiri? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Amin ya Allah. Kajian saya, kalau tahu semuanya ya harus ke pesantren. Mondok aja, mondok semuanya. Bulan sekali aja Pak Yai, gini Pak Yai enak. Ya, nanti kita jadwalkan. Ya. Yang penting Pak Yainya siap. Yang bisa Al-Fakir sampaikan, tentu banyak kurangnya daripada banyak lebihnya. Yang lebih dikurangi, yang kurang ditambah-tambah sendiri di Airpas. Ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Terima kasih semuanya. Selamat berjuang, selamat beraktivitas, semuanya sehat, walafiat, panjang umur, berkah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Kiai Qasim Arsyadani Somad MA, yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Sangat mencerahkan kita semua dengan judul tadi Kiat Merestart MOU Abadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kak Faiza mohon ditanya, apakah Pak Kiai siap untuk ada tanya jawab sebelum kami buka tanya jawab? Bentar. Bu Halwa. Ya. Katanya nggak ada pertanyaan. Oh gitu. Apa pertanyaannya? Dibalik lagi. Kalau tidak ada, mungkin nanti kita jadwalkan lagi ya Kak Faiza. Ada pertanyaan tuh, orangnya udah di depan lagi tuh. Oh ada. Orangnya udah di depan. Bisa. Pak Kiai bisa tanya jawab. Apa yang ditanyakan belum ada materi. Kalau bisa kami buka untuk pertama 3 penanya biar biar lebih tertib. Mungkin yang saya satu. Oke. Ini kayaknya nafsu bener nih dari tadi. Silakan Kak Rahmi. Dendam sama saya dia. Silakan Kak Rahmi, monggo Kak Rahmi, langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa ya dari Kiai Qasim. Kenapa nggak dari dulu-dulu kita manfaatkan punya sumber daya jangan nyesel seperti ini ya. Udah pertanyaannya aja Pak Kiai mau pergi. Saya mohon jangan rutinnya dilanjutkan Kiai. Ini baru preambul itu udah semangat banget gitu ya. Ini saran apa nanya? Saya tadi tinggalan tuh waktu ketinggalan saat Rasulullah pada saat memaman Siti Royah anaknya itu kan menggenggamkan 3 tanah. Pertama, Bapak Ibu, saya merekod ya, merekam, nanti kita akan share hasil rekaman hari ini. Iya, direkod, saya record. Oke, kalau gitu. Ya. Pokoknya saya berharap berikutnya dilanjutkan, karena banyak hal yang kita masalah. Insya Allah Kak Rahmi, saya merekod. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah ada 5 catatan nih, banyak 5 lembar. Pak Kiai mau diulang lagi atau Idris gimana? saya ya. Saya apa ya? Di rumahnya. Itu. Kepala kemenak ikannya.
Pak Kiainya mana nih? Apa lu? Sudah, Pak mancing. Kiai. Pak Kiai, tadi kan saat putri Rasulullah Siti Ruqayyah akan dimakamkan ke dalam liang lahat, Rasulullah mengambil 3 genggaman tanah. Yang pertama Rasulullah mengucapkan minha khalaqnakum dan doanya Allahumma ftah abwaba liruhi. Siapa? Kemudian yang kedua, sama. ya. Kemudian yang kedua Pak Kiai ambil genggaman lagi, membacakan wa fiha nu'idukum sampai selesai dan baca doa Allahumma laki bihi hujjatun indal mus Lakin. hujjahu indal mus mas'alaha. Kemudian diambil lagi yang ketiga wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Doanya itu apa yang ketiga katanya Pak Kiai? Nah, saya ulang kalau gitu baca doanya. Kan ada rekod tadi ya? Iya ada. Ya. Ditulis aja kali Pak Kiai. Oh. Biar nggak salah. Ya kalau gitu Ditulis Pak aja. Haji tulis imla, pelajaran imla. Iya. Iya nih, S3 Pada nggak lulus kita imlanya Pak Kiai. Yes, Waktu pengarahannya begitu, penguatan kemahiran anak didik itu harus disertai dengan mendiktikkan, namanya imla. Iya, Ya, betul. Pelajaran langsung didapat mendengar, menulis dan menghafal. Top. Kayak guru aja ya. Saya baca pelan-pelan. Semoga bisa direkod dengan baik. Minha khalaqnakum Allahumma ftah abwabas samai li ruhi titik. Sebut nama yang dimaksud. Allahumma ftah abwaba. Abwabas sama abwabas samai li ruhi titik. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Allahumma lakinhu hujjatahu indal mas'alati fil qabri. Kalau Ulang. Ya, tenang saja. Allahumma lakinhu hujjatahu indal mas'alati. Allahumma lakinhu hujjatahu indal mas'alati fil qabri. Kalau perempuan diganti dhamirnya Allahumma lakinha hujjataha indal mas'alati fil qabri. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allahumma jafil ardo baina jambaihi. Kalau laki-laki, Allahumma jafil ardo baina jambaiha. Kalau perempuan, udah. Allahumma baina. Pak Idris. Pak Idris. Ardo baina jambaihi. Yang ketiga sekali lagi Pak Kiai. Allahumma jaha Allah baina jambaihi kalau perempuan. Jambaiha. Baina jambaiha kalau laki-laki baina jambaihi, kalau perempuan jambaiha. Tugasnya Bu Paiza ditulis, nanti di-share. Tolong dokter S3-nya ditulis ya. Bisa. Pak Kiai berapa pertanyaan? Pak Kiai bolehnya? Dia jago imlanya. Pak Kiai, yang tanya boleh berapa orang? Pak Kiai. Kalau masih ada, dilanjut aja. Nggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu, jadi tadi sudah pertanyaan dari Kak Rahmi sudah terjawab oleh Pak Kiai. Genggaman yang pertama tadi dari membaca minha khalaqnakum Allahumma ftah abwabas samai liruhi, sebutkan nama yang meninggal.
Kemudian yang kedua, wa fiha nu'idukum, membaca doa Allahumma lakinhu hujjatu indal mas'alati fil qabri. Kemudian ya. Kemudian tanah lagi yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan Allahumma ja'a fil ardo baina jambatihi. Mungkin itu. Yang lain ada lagi Kakak, Bapak, Ibu? Sebelum kita ya, Kak Neneng silakan. Ya. Untuk lebih sahihnya ditulis lagi. Ya, insya Allah nanti ringkasan yang kajian hari ini kami buat dan kita akan share di grup. Silakan Kak Neneng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kiai. Alhamdulillah, terima kasih doanya dari kakak-kakak, adik-adik semuanya. Alhamdulillah udah sehat. Pak Kiai mau tanya, alhamdulillah mau tanya. Tadi kan yang dibahas itu untuk merestart itu bagi bayi kan ajan dan sebagainya. Tadi konnya belum mudeng ya. Kalau udah besar-besar anaknya, bagaimana cara merestartnya tadi belum begitu ngeh. Mohon diulang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Kiainya? Kalau pakai aneh dia memenang gigi turunan dari. Ih, Kak Idris ngapain tuh? Idris makan durian ya. Belum. Pak Kiai, pertanyaan kedua Pak Kiai. Bikin anak itu lagi. Untuk yang sudah dewasa. Nah, kalau anak udah gede ya bikin kecil lagi. Tadi belum mudeng Pak Kiai, mohon izin diulangi. Ya. Kalau anaknya sudah besar, artinya sudah besar ya, sudah besar. Pertama besar itu disebut besar itu dewasa. Sudah fasofah. Ucapannya, bahasanya sudah jelas. Artikulasi kata sudah jelas. Mama, papa, kanan, kiri, atas, bawah sudah paham. Itu kalau dalam kajian fikihnya. Seterusnya anak ini kemudian menjadi mumayyiz, pinter namanya. Terus naik menjadi murahiq, masa pancaroba. Terus naik menjadi baligh. Itu ya. Kalau dalam kajian ayat lanjutan 36 surah Al-Imran tadi, A'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Mau bayar lah, abangmu bukan jadi. Faqabbala rabbuha biqabul hasanin fa ambata nabatan hasana. Itu adalah proses berikutnya. Bagaimana? Betul kok. Iya, kayak Jadi metilok kopi. Ya, yang mulai fasohah, ya fasohah, mulai fasih lisannya, seterusnya sampai murahiq dan terus balik, maka yang bisa dilakukan adalah ya ada doa sebetulnya, ada doa-doa yang harus dilakukan. Yang paling gampang, nah, anak itu bisa di saat dia tidur dibacakan surah Quraisy, li'irafi Quraisy di telinga kanannya. Ya, surah Quraisy. Berapa kali Pak Kiai? Ya, kalau paling enggak ya sekali, kalau enggak sekali enggak baca namanya. Tidur. Ya, dikala anaknya sedang tidur. Quraisy telinga kanan. Surah Quraisy. Ada Pak Kiai? Oke, nah kemudian bisa ditambahkan, kalau saya dulu ke anak-anak saya biasanya waktunya cuma dari habis maghrib sampai isya, itu kalau dulu anak-anak saya panggil, ya saya pegang dadanya, kemudian dibacakan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Alam Nashrah. Alam Nashrah. Al-Insyirah itu Alam Nashrah.
Dan sholawatnya Nabi Khidir. Sholawat Nabi Khidir itu sholawatnya yang mana ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Udah itu doang. Salawat Nabi Khidir. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalihi. Udah. Sudah kan, Neng? Ya, sudah. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Tinggal satu lagi pertanyaan sebelum Pak Kiai pergi. Siapa lagi Bapak Ibu? Pak Kiai mungkin saya juga mau kali ya kalau nggak ada yang lain. Kiai Qasim. Boleh, Halwa silakan. Pak Kiai. Ya, halo. Ada ya, masih? Masih ada Kak Faiza pakainya. Masih depan laptop. Iya. Kalau tadi kan Kak Rahmi bacaan yang untuk ketika jenazah seseorang dimasukkan dalam liang kubur doanya, kemudian Kak Neneng bagaimana kalau anak kita sudah dewasa, tadi kan disampaikan bahwa untuk menghindari dari godaan setan itu diazankan di kuping kanan, dikomatkan di kuping kiri, lalu kita baca ujung dari surat Ali Imran, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Atau bisa juga tadi ketika sebelum habis masa idahnya. Nah, Pak Kiai kemarin tuh saya suka lihat ketika seseorang meninggal sebelum dimasukkan ke dalam kubur itu ada beberapa gumpalan besar tanah. Gumpalan tanah untuk ada 7 atau berapa itu, kemudian ada yang membaca inna anzalnahu atau apa itu 7 kali. Bisa diterangkan itu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Iya. Ya, kalau itu bahasa umum yang dipakai namanya bantalan. Iya, bantalan. Bantalan ya bantal karena buat ganjel jenazah biar tidak terbalik setelah dihadapkan ke kiblat. Disunatkan itu melakukannya dengan hitungan bantalannya itu sebanyak ganjil. Ya, sebanyak ganjil. Nah, ganjil itu ya sebanyak ganjil, saya kira saya nggak usah menyebutkan angka. Sebanyak ganjil. Nah, selama bikin bantalan itu yang dibaca adalah surah Al-Qadar 7 kali. Inna anzalna ya. Ya, inna anzalna. Lupa ya, terima kasih diingatkan. Surah Al-Qadar 7 kali. Surah Al-Qadar itu ya yang inna anzalna itu. Saya kira pada hafal. Terima kasih diingatkan. Oh, jadi tambahan itu Pak Kiai ya, setelah yang tadi 3 baca inna anzalna. Membuat bantalan ya? Iya, betul. Selama bacanya itu selama bikin bantalan. Oh, bulatan-bulatan tanah itu ya? Iya, bulatan-bulatan itu apa ya, segenggam-genggam itu. Ya, besar-besar segempalan tangan. Tidak guling pada saat sudah di tanah. Ya, itu pasti kita akan ngalami, pokoknya pasti adalah nggak pakai nggak pakai aku nggak mau, pokoknya pasti. Yeah. Makanya bahasa orang tadi kata Bu Neneng ya, belajarlah sebelum saatnya beramal. Kalau kita mau beramal untuk orang lain, maka saatnya kita ada orang lain yang mau beramal untuk kita. Nah, gitu. Karena siapa yang menanam pasti manen. Nah, gitu ya. Pasti. Maka lihatlah apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita panen. Katanya itu, katanya. Ya, syukran Pak Kiai, alhamdulillah. Ada mahasiswa lagi yang harus dapat ujian. Pak Aca tadi mau nguji, saya juga mau nguji nih, namanya mahasiswa. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, syukran katsiro. Terima kasih banyak atas semua
ilmu pencerahan yang hari ini kita dapatkan pada kajian ketiga IKA-IPA. Meskipun ada juga yang tidak IKA-IPA ikut bergabung, cuma wajahnya tidak ditampakkan. Alhamdulillah banyak sekali. Insya Allah nanti hasil dari kajian kita ada record, akan kita share. Saya juga ada 5 halaman catatan yang sedikit agak urgensi bagi saya. Nanti kita akan berbagi, semoga yang tidak bergabung atau belum bisa bergabung bisa juga mendapatkan pencerahan dari apa yang kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan pasti ya bermanfaat untuk kita semua, apalagi kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti akan mengalami kematian. Ilmu-ilmu bagaimana nanti saat kita di malam pertama alam kubur, sudah tadi amalan-amalannya kita dapatkan dari Pak Kiai. Dan kita tentu saja yang terpenting saling mendoakan. Terima kasih sekali lagi pada Pak Kiai Haji Qasim Arsyadani Somad MA, wabil khusus juga istri tercinta Kak Faiza. Kemudian Ketua IKA-IPA-nya yang sedang menguji tidak kelihatan lagi, Kak Jeti, semua, Kak Nurul, semua Kak Badrun, Kak Idris. Kak Idris belum ada suaranya lagi. Lagi ngeborong tuh dia. Terima kasih. Insya Allah, sebetulnya saya tidak bertugas hari ini sebagai host, tapi karena kayak Yulis tidak ada kabar, jadi saya handle. Mudah-mudahan semua nanti bisa bergabung lagi dalam kajian berikut. Mari kesimpulannya nanti dibaca saja yang akan saya share ke grup. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup, kakak-kakak, bapak, ibu semua? Cukup ya. Mari sama-sama kita akhiri, dan saya sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, baik kata-kata, sikap maupun yang lainnya. Mudah-mudahan kita saling antarodin, saling meridhoi, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan kemuliaan. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesi selanjutnya silakan yang mau kangen-kangenan, dari saya dulu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak. Kalau mungkin pengajiannya baca aja Pak Kiai. Oh gitu. Iya, iya. Oke, masukannya nanti. Berarti kita kajiannya tetap narasumbernya Pak Kiai bulan depan. Narasumbernya Kiai aja. Ya, jadi terus berlanjut materinya. Tolong Kak Faiza amplopnya disiapkan. Siap, banyak. Nanti kalau kita ke Medan, Pak Kiai ditraktir makan durian. Tanya dong, kalau Kak Faiza itu sama Pak Kiai apanya? Nggak ada kejutannya. Itu suami istri lagi. Kata hidup yang ganteng ya? Iya itu. Mana dong tampakkan dirimu? Sudah tadi, lagi di kamar. Soalnya laku nih. Hidupnya laku sama 2 wanita, jangan-jangan 3 wanita. Salam kenal, terima kasih buat Pak Kiai ya. Sama-sama. Oke, insya Allah Kak Faiza jadwalnya tanggalnya sama, yang sudah di-share di grup tanggalnya sama ya, di bulan Oktober. Bisa aja, dibicarakan dulu, jangan main itu aja. Nama saya dicoret diganti Pak Kiai aja. Buat siap. Betul. Coret aja. Dia juga ikut-ikut. Kaela juga ikut-ikut. Aja, melempar aja. Tapi berkah Pak Kiai, itu ilmunya bermanfaat buat kita belajar. Atau gini aja, ini kan yang sudah mengundurkan diri Kak Jeti sama Kak Ela. Untuk bulan Oktober itu kan Yoni sudah siap tentang masjid. Nanti sambil kita menghubungi suami Kak Faiza, mungkin next-nya ya setelah Yoni ya. Oke, siap. Oke, makasih semuanya. Sehat, maaf ya belum sehat. Oke, terima kasih. Saya undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaela, makasih ya Kak Jeki. Ini siapa ini? Saya kenal banget ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Widat. Neng, mau dijemput siapa nih di rumah 11? Ya, maaf, nggak boleh ditengok. Hati-hati tahun angkatan tahun berapa, Neng? Siapa Kak?
Nurul Hamdiah Nasution. Oh iya. Iya Bu. Saya guru di MTS Bu. Oh ini ya. MGMP ya? MGMP ya? Enggak. MTS 41. MTS 41 Bu. MGMP bukan? Oh Bu Faiza. Oh iya Bu iya. Enggak. Bu Nurul itu lahir besar baru 2 tahun ini, menjelang 2 tahun baru tinggal di Indonesia. Lahir besar sekolah di Mesir. Di Mesir. Di Al-Azhar. Iya. Ya Bu, selamat kenal semuanya ya ibu-ibu, bapak-bapak. Sama-sama Bu Nurul. Makasih Ya Bu, sudah terima kasih bergabung. banyak nih. Mohon maaf lahir Semoga batin barakah ya Bu ya. Amin. Ya, makasih Teh. Sehat semuanya. Ya, Kak Jeti, Kak Ella, halo doanya, makasih. Ya, makasih Kak, sama-sama. Kak Yeti, Kak Faiza, makasih ya. Aku tutup ya. Makasih semuanya, dadah. Assalamualaikum. Bu Nurul, makasih ya Bu Nurul ya udah hadir. Iya, sama-sama Ibu. Iya, sama-sama Pak Kiai juga.